Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau sepanjang malam kita boleh menikmati tidur yang nyenyak, dan pagi hari ini kita boleh sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena sungguh inilah gaya hidup jemaat mula-mula yang terus kita bangun. Nah, gaya hidup seperti inilah yang sudah terbukti 2000 tahun lalu sampai hari ini menjadi sebuah gaya hidup yang membuat setiap orang percaya tetap kuat menghadapi setiap keadaan yang terjadi. Waktu kita mau datang bersyukur pada Bapa yang baik, dan kita mau terus belajar semakin bertumbuh di dalam kasih kita, pengenalan kita tentang Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kau pulihkan kekuatan kesehatan tubuh kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur karena roh kami semakin hari boleh semakin kuat di dalam Engkau. Dan jiwa kami terus mengalami ketenangan, ketentraman, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Sebab hanya Engkau yang layak. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau
baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, kalimat katakan Bapa-Ku baik, Bapa Engkau baik, amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu ya, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu ya, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, sekali lagi katakan aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Bapa, kami cinta Engkau, kami mengasihi-Mu, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Kau buktikan cinta-Mu bagi kami, Kau berikan segalanya, Kau berikan hidup-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami
Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Yesus, satu-satunya pribadi yang mengasihi kami lebih dari siapapun juga. Kau berikan hidup-Mu bagi kami untuk menebus hidup kami, untuk menyelamatkan kami. Bersyukur, kami bersyukur, sebab untuk pagi hari ini kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah Bapa yang mulia, nama-Mu selamanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, apakah kami dapat balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau nyatakan kasih setia-Mu setiap pagi dalam hidup kami, di sepanjang umur hidup kami. Engkau buktikan kasih-Mu dengan Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara dan memberkati kami dengan ajaib. Sampai hari ini Tuhan, terima kasih. Dengan apakah ku mau
yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku, ya dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Inilah pengakuan hati kami pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu. Sesungguhnya dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Karena Engkau yang menyerahkan seluruhnya bagi kami. Engkau berikan hidup-Mu untuk mati di kayu salib, supaya kami yang harusnya mati binasa karena dosa, kami menjadi hidup, bahkan memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Bahkan lebih daripada itu, sampai hari ini Engkau tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami, Engkau naungi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sekalipun bumi bergoncang, bahkan sekalipun ada pergumulan dalam hidup kami, ada badai yang menerpa hidup kami, kami boleh tetap tinggal tenang di dalam-Mu, sebab kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Engkau tak mungkin tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu.
dan mulut kami penuh dengan puji-pujian mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang tak akan pernah kami temukan di dalam dunia ini, di dalam siapapun juga. Sebab Engkaulah satu-satunya yang mengasihi kami lebih daripada apapun juga, dan dari siapapun juga. Untuk Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga hati kami tinggal tenang teduh di sepanjang jalan hidup kami. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian menghadapi setiap perkara yang kami alami. Ada Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Sebab itu kami mau terus memikul kuk yang Kau pasang dalam hidup kami. Sehingga kami terus dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mengalami dan menikmati kemenangan datang daripada kemenangan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali kita berkoramdeo pagi ini. Kita akan melanjutkan renungan kita. Hari ini tanggal 6 Oktober ya. Diambil dari ayat yang ke-13 dari rangkaian Matius 24, masih tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat sama-sama Matius 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi Yesus menjelaskan bahwa dari rangkaian tanda-tanda kedatangannya di akhir zaman, ya, kalimat ini adalah kalimat kalimat apa namanya, kebalikan ya, bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya pada hari-hari di mana Tuhan Yesus akan datang, akan banyak orang-orang yang akhirnya tidak bertahan dan ujung-ujungnya tidak selamat. Tentu kita bisa banyak belajar daripada ayat ini, nanti bisa sama-sama kita diskusikan ya. Berarti ada orang-orang yang tidak bertahan sampai pada kesudahannya ya. Saya diingatkan satu ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1, Ibrani 12 ayatnya yang pertama dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di sini dikatakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi berarti setiap kita sebenarnya kalau menurut ayat ini wajib mengikuti sebuah perlombaan.
ya, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ya, kita eh, harus tahu bahwa kita ini sedang mengikuti sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di dalam sebuah perlombaan tentu hakikatnya adalah kita mencapai garis finish. Itulah normalnya, ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Matius 24 tadi, ada banyak orang nanti yang tidak akan sampai kepada garis finish. Tentu saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang akan mencapai garis finish, orang-orang yang akan menyelesaikan pertandingan ini, orang-orang yang akan bertahan sampai pada akhirnya. Tetapi menurut saya apa namanya ya, ketidaksadaran kita bahwa kita ada di dalam sebuah perlombaan itu bisa membuat kita lengah gitu, karena memang tidak ada apa namanya, kita tidak ini ya, bahasanya apa ya, kita tidak, kalau kita lengah kita tidak ada jaminan bahwa kita bisa sampai kepada garis finish, kita tidak sampai kepada pada akhirnya. Bisa juga kita pada akhirnya tidak bertahan seperti yang dinubuatkan itu. Gitu. Maksud saya adalah poinnya, jangan lengah, jangan apa namanya, jangan jumawa gitu, jangan karena memang kita perlu waspada, kita perlu jaga diri kita perlu terus setiap hari menjaga diri kita, ya, karena ada contoh-contoh bahwa pada mulanya begitu mengasihi Tuhan, ya, begitu taat kepada Tuhan, ya, tapi pada akhirnya lari daripada jalan Tuhan, ya. Ada, saya kemarin sharing, ya, ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai 15, mungkin nggak usah kita ini, ya, kisah tentang Raja Asa. Raja Asa 41 tahun memimpin bangsa Israel. Tahun pertama sampai tahun ke-36, ya, kepemimpinan Raja Asa luar biasa. Ya, dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Suatu kali ada apa namanya? Ada kumpulan besar bangsa-bangsa Ethiopia, ya, menyerang Raja Asa, tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia berhasil mengalahkan kumpulan raja-raja besar dari Ethiopia. Tetapi yang kalau kita lihat kisah Raja Asa di tahun 36 kepemimpinannya, ya, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Suatu kali ada Raja Baesa namanya yang mencoba menyerang Raja Asa. Nah, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia mulai sogok, ya, raja lain untuk bersekutu dengan dia untuk melawan Raja Baesa tersebut. Dia kasih emas, dia kasih perak, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia ditegur oleh Nabi, ya, dia bukannya bertobat, dia malah memenjarakan nabi-nabi tersebut, ya. Dan waktu itu di akhir pemerintahannya dia sakit, dia bukannya datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, tetapi dia memanggil dukun-dukun lah, ya, tabib-tabib untuk mengobati penyakitnya, ya. Jadi kita lihat bahwa penyertaan Tuhan pada Raja Asa sebelum-sebelumnya tidak menjamin dia menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Demikian juga hidup kita, ya. Kalaupun hari-hari ini Tuhan menyertai kita dengan luar biasa, ya, tidak ada jaminan bahwa kita tidak jatuh seperti Raja Asa, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ya, supaya kita terus selalu waspada, terus selalu ada di dalam jalur, di dalam jalannya Tuhan.
Satu lagi yang mungkin ingin saya share adalah bagaimana ini mungkin sedikit bagaimana Tuhan mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya. Salah satunya adalah jemaat di Laodikia. Kita mengenal ayat yang sangat populer, ya, di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk, kalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Itu adalah ayat untuk jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini kalau kita baca di ayat di atasnya itu luar biasa. Tetapi ternyata ironis sekali ya bahwa Yesus ada di luar pintu. Ya, Yesus ada di luar jemaat. Jadi ada gereja, ada jemaat yang Yesus tidak ada di dalamnya. Nah, ini ironis sekali ya. Nah, ini menjadi menjadi peringatan bagi kita ya. Sungguhkah, nah ini pertanyaannya mohon maaf ya agak tajam ya, sungguhkah Yesus ada di dalam diri kita ya. Karena kalau Yesus ada di dalam diri kita ya, maka seperti Pak Santo seringkali, Pak Heri seringkali sampaikan bahwa kekristenan sejati itu pasti menghasilkan buah ya. Nah, itu pasti menghasilkan buah. Kita tidak hanya menghasilkan daun-daun yang rimbun, yang sepertinya luar biasa, tapi hakikatnya haruslah sebuah pohon itu menghasilkan buah. Ya, jadi kisah jemaat di Laodikia ya itu harusnya selalu menjadi peringatan bagi kita untuk kita selalu waspada supaya kita boleh sampai kepada kepada akhirnya, kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya supaya kita bisa sampai pada kesudahannya dan kita tidak berhenti di tengah jalan atau mundur ya atau mungkin seperti sebelum-sebelumnya ya murtad seperti itu ya. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi kita harus mengenal ada hal-hal yang merintangi kita sehingga kita tidak bisa sampai pada akhirnya. Kita tidak menyelesaikan, kita tidak bertahan sampai pada kesudahannya. Apa yang merintangi itu? Tentu di sini kita belajar ada beban dan dosa. Jadi ini menjadi koreksi bagi kita ya. Pergumulan kita melawan beban, menanggalkan beban dan dosa ya bisa menjadi penghalang bagi kita untuk kita menyelesaikan sampai pada kesudahannya ya. Nah, untuk bergumul melawan dosa kita sering diajarkan dan kita tahu bahwa kita tidak mungkin melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri, sekuat apapun, kita pasti kalah. Oleh karena itu, ya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya di dalam Galatia 5, Galatia 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, atau judulnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi hari ini kita diingatkan, ayo kita belajar terus untuk setiap waktu, setiap saat hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus itu diibaratkan seperti angin, ya. Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus datang, ya, dalam bentuk suara bergemuruh seperti angin. Nah, kalau misalnya sebuah kapal, ya, di tengah laut
ya, tidak ada angin, apa yang terjadi, saudara ya? Yang pertama, kapal itu diombang-ambingkan, nggak tahu, nggak jelas kemana arahnya, karena nggak ada anginnya. Nah, hidup tanpa Roh Kudus pun seperti itu ya, tidak akan jelas arah kita kemana. Ya, yang kedua, kalau tidak ada apa namanya angin, saudara, ya kita akan mencoba mendayung tentunya, ya. Nah, sehebat apapun kita mendayung, kita akan kalah dengan kuatnya ombak, ya. 1 meter kita dayung ke depan, 10 meter kita dihantam ke belakang, ya. Itu artinya apa? Kuasa dosa yang coba kita lawan dengan kekuatan daging tetap akan mengalahkan kita. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Oleh karena itu, makanya perlu kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Kita pasang layar supaya kita bisa, kapal kita bisa menangkap angin dan bisa dipimpin oleh angin, diarahkan oleh angin. Makanya perlu sekali setiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus, ditegur oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus, dinasihati oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari kita bisa menang melawan keinginan daging, dan sampai pada akhirnya kita boleh selamat sampai pada tujuan, ya. Mungkin saya ulangi, bagaimana Yesus bisa menang di pencobaan di padang gurun, menang terhadap keinginan daging, terhadap keangkuhan hidup, terhadap keinginan mata, ya. Karena sekali lagi kalau kita perhatikan Lukas 4 ayat 1 itu, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan, ya. Jadi kuncinya adalah supaya kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Ayo setiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus, dilatih oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus, memberi diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini, lengkap, detail, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Pertama, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita lengah. Karena ayat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita hanya orang-orang yang sampai bertahan sampai pada kesudahannya, akhirnya mencapai garis finish, itu yang akan diselamatkan. Karena seperti Pak Ramli tadi katakan, ingat hidup ini adalah sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Makanya setiap kita terus dengan tekun berlomba, seperti Ibrani 12 ayat 1 tadi. Dengan cara apa? Menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Gimana caranya? Pak Ramli tadi sudah katakan, setiap hari. Yuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diberikan diam selamanya dalam kita. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi sekali lagi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, jangan lengah, jangan jumawa, kata Pak Rami tadi. Oh, yang penting aku udah percaya Yesus, aku sudah mengaku dibuka di hati. Kepercayaan kita kepada Yesus itu sangat dibuktikan dengan hidup kita. Karena hanya siapa yang tahu kau percaya sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ya hanya engkau. Apakah kekristenan kita benar-benar Kristen, pengikut Kristus, atau hanya sekedar beragama Kristen? Nah, itu sangat menentukan. Nah, kalau dalam konteks hal itu kan tidak ada satupun orang yang tahu, tapi seperti Pak Rami tadi katakan, kita berdoa, kita berharap sama-sama setiap kita yang tempat ini. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar beragama Kristen dengan semua ritual agamanya, doa, baca Alkitab, puasa, pertemuan ibadah. Tapi kalau semua itu hanya kita lakukan sebatas ritual agamawi, dan biasanya itu terjadi kalau orang itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi siapa kita sesungguhnya justru seringkali kita ditentukan ketika kita menghadapi tekanan,
kita menghadapi himpitan, kita menghadapi pergumulan hidup. Siapa kita sesungguhnya? Bagaimana kualitas kita? Apakah kita hidup dipimpin oleh Roh? Kita tetap berpegang teguh pada firman seperti renungan kita kemarin. Karena kalau kita nggak tetap berpegang pada firman, di mana Roh Kudus yang memimpin menuntun kita, ayat kemarin katakan kasih kita akan menjadi dingin. Nah, kalau kita nggak hidup dipimpin Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, hati kita tetap berpegang teguh pada firman apapun yang terjadi. Nah, itu akan membuat kita tetap bisa bertahan sampai akhir. Tapi kalau kita nggak hidup berpegang teguh pada firman, hidup dipimpin Roh, kita akan sulit untuk mencapai akhir. Karena jangan-jangan kasih kita udah keburu dingin, udah keburu tawar dulu. Nah, makanya dua hal yang firman Tuhan ingatkan melalui apa yang Pak Rami sampaikan, jangan lengah, jangan jumawa, jangan sombong, merasa kuat, hati-hati. Dan yang kedua, tetaplah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Seperti ada pujian lama katakan ini, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Karena ingat, di ayat-ayat sebelumnya akan ada Mesias palsu yang menyesatkan kita, ada nabi palsu yang akan menyesatkan kita. Jadi sekali lagi, jangan lengah, jangan jumawa, tapi tetaplah hidup dipimpin Roh Kudus yang akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Oke, Ibu Nurianti mau tambahkan, silakan. Ya, sedikit saya ingin tambahkan, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang perlombaan atau pertandingan ya. Saya jadi ingat sekarang lagi PON 20 belum selesai ya di Papua ya. Jadi kalau perlombaan itu peserta itu nggak berhadapan langsung ya. Jadi lomba itu misalkan lomba lari gitu ya, atau perlombaan renang gitu ya, nggak berhadapan. Tetapi kalau pertandingan itu berhadapan langsung. Misalkan badminton, bahkan yang lebih bisa dibayangkan itu kalau pertandingan tinju ya. Nah, itu berhadapan langsung. Tapi Tuhan katakan semuanya, mau perlombaan, mau pertandingan, Tuhan katakan bertahan. Nah, Bapak Ibu, saya dapatkannya itu di sini. Kalau kita bertahan, itu bisa kita mempersiapkan pertahanan ya. Nah, tapi untuk menang kita harus juga menyerang kan, menyerang musuhnya, menyerang lawan supaya menang. Saya dapatnya dari Efesus 6. Efesus 6 itu tentang perlengkapan rohani. Di ayat 17 itu yang Tuhan bicara pada pagi ini kepada saya adalah kalau kita mau menang itu kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini, sehingga sama seperti Timotius, dalam Timotius 2 Timotius pasal 4 ya, ayat yang ke-7, nantinya kita bisa berkata seperti itu, bahwa kita sudah menang dalam suatu pertandingan ya. Kita tetap mempertahankan iman. Saya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa iman di muka bumi ini cuma satu sebenarnya, yaitu percaya
bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, beliau inkarnasi, kemudian mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, itu iman. Nah, mempertahankan ini Tuhan mau kita bertahan. Nah, bertahannya itu ya peperangan di dunia ini bisa peperangan dalam pertandingan hidup, ya, bisa juga peperangan rohani. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami sungguh-sungguh peperangan rohani dengan roh jahat yang mengintimidasi kita. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini, bahwa kita harus tetap bertahan dengan perlengkapan rohani. Tapi juga di dalam bertahan kita harus menang supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jadi perlengkapan rohani untuk memenangkan pertandingan atau perlombaan itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Maka kita juga tetap perlu setiap hari, mau pagi, mau malam, ya, waktunya yang ada malam, ya malam baca firman Tuhan. Itulah pedang roh dari Allah, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita itu dengan suatu kemenangan. Karena apa? Karena kita ini lemah, ya. Manusia itu lemah. Nggak ada yang sanggup kalau melawan si jahat itu. Nggak ada, Bapak Ibu. Lemah. Sepertinya berjalan lempeng gitu ya, lurus. Tapi begitu sedikit aja kita nggak fokus, kita bisa habis, kalah sama si jahat. Itu Bapak Ibu. Jadi kemudian di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 itu dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, itu kalau lomba lari, ya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu yang saya dapat hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yes, terima kasih. Itulah luar biasa firman Tuhan, memberikan banyak gambaran tentang hidup kita. Ada waktu kita sedang berlomba, sepertinya nggak ada masalah. Kita bisa berlari, jangan lengah, tapi kita tetap lari, garis finish tujuannya. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan fight to fight, berhadapan baik dengan tipuan iblis, godaannya, bahkan berhadapan dengan rintangan masalah, ya kita harus menang. Bahkan terhadap peperangan, kita nggak cuma bisa bertahan, tapi harus ujung-ujungnya kita harus pakai pedang roh, yaitu firman. Jadi sekali lagi, hari ini, yuk sama-sama kita berlomba. Kalaupun hari ini sepertinya tidak ada pertandingan yang kita harus hadapi, sehingga kita harus fight, tetaplah berlari, jangan lengah. Karena fokus garis akhir di depan. Seperti Ibrani pasal 12, ayat-ayat berikutnya katakan, lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang sudah menunggu di garis finish. Lakukan, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa, ayat itu. Dan sekali lagi bersyukur, seperti Pak Ramli tadi katakan, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan membuat kita menggunakan pedang roh untuk mengalahkan musuh kita. Oke, biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kita. Sekali lagi, jangan lengah hari-hari ini, supaya kita bertahan sampai akhir. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Nanti jangan lupa, kita tadi kakak saya minta bantu doa untuk anaknya, Priscilla, yang mau ikut tes calon CPNS. Oke, silakan. Sebelum diserah Hengki, saya mau share sedikit juga bahwa memang seperti yang Pak Ramli bilang, kita harus menegakkan sabar dan dosa. Nah, yang begitu merintangi kita. Nah, kita harus cek introspeksi diri kita sendiri sekarang, apa beban kita dan apa dosa kita. Nah, ketika dari kita tahu, mungkin kita butuh teman, orang lain yang
kalau kita tidak mampu, butuh teman, sahabat yang bisa menolong kita keluar dari beban dan dosa. Nah, karena kita butuh sahabat sejati untuk supaya kita bisa menang terhadap dua hal tersebut tadi. Nah, terus yang berikutnya adalah bahwa di dalam Galatia 5 tadi mungkin ya ayat 24 ya, karena saya tidak bisa melihat ayat, saya lagi perjalanan. Baik, hiduplah oleh roh dan juga dipimpin oleh roh. Nah, setiap kita, saya percaya kita hidup oleh roh. Ya, pagi kita Korantio, ya malam mungkin ada Komsel, Senin ada Kompas Pasutri dan semua. Itu kita dipimpin oleh roh. Ya, doa setiap pagi. Tapi kadang kita begitu selesai itu kita dipimpin daging, bukan dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Di dalam ayat 24 itu. Kita sering dipimpin daging. Nah, kenapa daging bisa memimpin kita? Karena tadi perlu ada beban dan dosa, ya, yang harus ditanggalkan. Perlu sahabat-sahabat sejati yang saling menguatkan. Ya, misal saya butuh Bapak Ibu, teman-teman di Korantio ini untuk juga ketika saya lemah, saya bisa dikuatkan gitu loh. Saya bisa disupport gitu. Saya butuh Bapak Ibu, teman-teman di sini. Maka kenapa saya ikut di sini, walaupun kadang juga bisa capek ya, kadang dari luar kota pulang capek, tapi selalu rindu ya bersekutu dengan Bapak Ibu, teman-teman di sini. Kayak saya melihat banyak teman-teman di sini semua antusias gitu loh, mengikuti Tuhan, mengikuti Korantio, ya, hidup oleh roh, tapi jangan dipimpin oleh daging, karena sayang kita ya berjerih payah setiap pagi, setiap hari, setiap waktu, ya, bahkan kita selalu di mana ada kegiatan rohani kita selalu ada gitu. Terus kita juga mau menghasilkan buah tadi. Jadi tugas kita hanya memberikan buah. Saya selalu bilang buah, terutama buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, dan buah karakter. Nah, karakternya yang paling penting di dalam setiap kita. Ya, mungkin saya dulu berkarakter buruk juga, ya kan? Sangat buruk saya. Ya, cuman berangsur kemari, saya belajar bagaimana supaya karakter saya yang buruk itu bisa tunduk di bawah firman, ya, dikuasai oleh firman hidup saya, sehingga kita bisa memberikan buah-buah yang lain, ada buah jiwa-jiwa, gitu. Bukan mencari kedudukan. Banyak orang bertobat mencari kedudukan, jabatan pendeta, PDM, apa segala macamnya. Nah, jabatan apalagi gitu. Bukan itu yang dikejar. Jadi, yuk mari sama-sama kita saling menguatkan. Karena hari-hari ini jahat, jadi kita butuh komunitas. Ya, domba dia kalau tidak ada komunitas habis dia. Karena lemah dia. Jadi kita ini diibaratkan domba karena kita lemah. Kita butuh kawanan. Kita butuh orang lain untuk supaya kita bisa bertahan sampai, ya, demikian. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi apa yang disampaikan Pak Santo itu yang sedang terus harusnya kita bangun, yaitu kita akan kuat kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam komunitas. Itu yang hari-hari ini selalu saya ingatkan di khotbah-khotbah saya, karena itulah gaya hidup jemaat mula-mula. Bertekun dalam firman, artinya hidup di dalam firman, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan, tinggal dalam komunitas. Dan seperti Pak Santo tadi katakan, jangan sampai kita ini terjebak di ritual agamawi.
seluruh acara Kristen pokoknya kita ikutin. Orang Dio ikut, Pomsel ikut, Kompas ikut, Tonton Ibadah ikut. It's okay, nggak salah, tapi jangan sampai itu hanya menjadi sebuah ritual agama. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, oke, terima kasih semua. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam pokok doa kita. Silakan Joni. Oke, ya, mari kita bersama masuk dalam doa korporat kita. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman-Mu, Tuhan. Kami suka cita, Tuhan, karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, supaya kami terus dapat bertahan sampai pada kesudahannya, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, tanpa Engkau, tanpa pimpinan Roh-Mu, kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Kami juga bersyukur, Tuhan, untuk setiap komunitas yang Kau percayakan dalam ke kami, Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, Tuhan. Terus membangun manusia roh kami, hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini, Tuhan, kami sepakat dan bersama berdoa, Tuhan, khususnya kami menyerahkan Priscilla, Tuhan, yang pagi hari ini akan mengikuti tes CPNS, Tuhan. Percaya, Tuhan, jika ini Engkau menghendaki dia menjadi pegawai negeri, Tuhan, Engkau akan memilih dia, menetapkan dia sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami percayakan Priscilla ke dalam tangan dan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau yang menuntun dan mempersiapkan langkah hidupnya, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa menyerahkan Lala dalam tangan-Mu, Tuhan. Anak Ibu Yani, Tuhan, kami percaya kuasa pemulihan-Mu terus memulihkan, Tuhan, sehingga jantungnya boleh menjadi normal kembali, Tuhan. Dia boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami menyerahkan, Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu, Tuhan. Bangsa yang kami cintai dan kami kasih, Tuhan. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Kau curahkan atas bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Kau memberikan kesejahteraan pada bangsa rakyatnya, Tuhan. Kau memberkati, Tuhan, setiap hasil bumi, hasil laut, Tuhan, hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, Tuhan. Bila Tuhan dengan aset yang melimpah, Tuhan, hasil alam yang melimpah, Engkau memberkati bangsa kami, Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan, mulai dari presiden, Tuhan, para gubernur, bupati, Tuhan, semua, Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, Tuhan, untuk mengolah setiap aset yang Kau percayakan pada bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Tuhan. Engkau juga berikan mereka, Tuhan, para pemimpin kami, hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalankan semuanya dengan hikmat yang daripada-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih, diserahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam perlindungan dan penyertaan. Terima kasih, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami telah menerima kasih karunia Tuhan yang besar lewat Koram Dio pada pagi ini, Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami percaya
Doa-doa yang kami panjatkan, kami akan terima jawabannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh dipimpin, dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menang sepanjang hari ini dan untuk hari-hari berikutnya. Berkati pekerjaan kami, beri hikmat, kekuatan, kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat-Mu, Tuhan. Tuhan yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi besok pagi.